Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada perkuliahan atau pembahasan materi tentang fisika dasar 1. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi terkait dengan momentum, impuls, dan tumbukan. Nah, kali ini kita akan melihat atau membahas beberapa soal terkait dengan tumbukan elastis. Baik, di layar sudah ada soal saya tampilkan, di mana bola tenis bermasa M1 0,014 kg dengan kecepatan 5 km per jam per detik ke arah X positif. Menumbuk elastis bola target bermasa M2 dengan kecepatan gerak M2 V2 3 meter per detik. Nah, berapa kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan jika kedua bola bergerak? Pertama, bola bergerak searah, dan yang kedua, bola bergerak dalam arah yang berlawanan, di mana V1 ke X positif dan M2 ke X negatif. Seperti pada masing-masing gambar pada soal. Nah, untuk menjawab soalan ini, ya, maka tentu kita merujuk ya pada materi terkait dengan tumbukan elastis, karena di sini dikatakan bahwa dia akan menumbuk elastis pada masa bola M2 atau bola target. Nah, dari soalan kemudian kita dapatkan bahwa V1 itu sama dengan V1 sama dengan 5 meter per detik, ya. Kemudian yang lain M2 apa V2, ya. V2 tidak lain adalah 3 meter per detik. Oke. Nah, sehingga kemudian dengan menggunakan persamaan yang menghubungkan antara kecepatan, ya, maka tentu kita akan dapatkan bahwa pada materi terkait dengan tumbukan, di sana kita sudah mendapatkan suatu persamaan bahwa V1 min V2 itu sama dengan min V1 aksen min V2 aksen, ya. Sehingga kemudian dari persamaan ini kita akan peroleh bahwa V1 itu 5 meter per detik, lalu saya kurangi dengan V2 3 meter per detik, maka ini sama dengan, ya, V min V1 aksen plus V2 aksen. Ini kan kalau kita masukkan maka dia kita pakai flash, berarti V2 aksen min V1 aksen, ya. Atau kita bisa tuliskan sebagai, ya, sebagai V2 aksen itu sama dengan 2 meter per detik tambah V1 aksen. Jadi ketika kemudian yang yang ini pindah ruas, V1-nya pindah ruas, kita pindahkan ke sini. Kalau ini 5 kurang 3 sama dengan 2 meter per detik, tinggal V2 aksen saja ini. Nah, sekarang adalah kita akan menggunakan konservasi momentum, ya. Konservasi momentum, di mana dikatakan bahwa M1, ya, momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V2
1 aksen plus M2 V2 aksen. Oke. Nah, sehingga kemudian kita substitusi V2 aksen itu sama dengan 2 meter per detik ya, ditambah dengan V1 aksen. Sehingga kemudian kita dapatkan ya, persamaan ini kemudian kita tuliskan sebagai, kita ganti V2 aksen dengan yang ini, V2 aksen. Oke. Ya, menjadi 2 meter per detik plus V1 aksen. Sehingga kemudian dari sini ya, kita akan dapatkan bahwa V1 aksen itu sama dengan ya, V1 aksen ini sama dengan, kalau yang ini saya pindah ruaskan, ini kan ada M2 V1 aksen. Ini juga saya tuliskan kira-kira seperti ini modelnya. Saya pindah ruaskan dulu yang ini. Saya tuliskan yang ini tetap. Lalu kemudian yang M2 2M2 saya pindah luas menjadi negatif ya. Berarti 2 meter per detik gitu ya. Saya tuliskan sebagai mana tadi? Oke, minus M2 saya kalikan dengan 2 meter per detik. Lalu yang di sini, yang di sebelah kiri, yang di sebelah ruas kanan, yang tersisa itu adalah M1 V1 aksen plus M2 V1 aksen. Oke. Atau kemudian kita akan tuliskan menjadi ya, V1 aksen dan V1 aksen, lalu kita bisa keluarkan V1 aksennya, maka ini kita tuliskan menjadi plus M2, saya tuliskan seperti ini. Oke. Dan yang ini karena di sini ada M2, di sini juga M2, maka saya bisa tuliskan modelnya adalah seperti ini. M2-nya saya keluarkan dan yang tersisa adalah seperti ini. Oke. Nah, sehingga kemudian kita peroleh V1 aksen itu sama dengan ya, ini sama dengan, berarti M1 V1 M2 V2 min 2 meter per detik. Sorry. Ya. Yang ini lalu saya bagi dengan M1 plus M2. Oke. Sorry. M1 M2. Oke. Nah, ini sama dengan, kita masukkan nilai-nilainya ya. M1 0,04 kg 4 kg kali V1 5 meter per detik ya. Terus tambah M2, di mana M2 itu adalah 0,06 kg 0,06 kg, lalu saya kalikan dengan kemudian V2 itu adalah 3 meter per detik kurang 2 meter per detik. Lalu kemudian saya bagi dengan M1 plus M2, yaitu 0,04 kg plus 0,06 kg ya. Nah, sini kemudian kita dapatkan hasilnya itu sama dengan ya, yang ini dikalikan ini sama dengan 0,2 kg ya, 0,2
kilogram meter per detik, lalu saya tambah dengan ini 1 berarti 0,06 kilogram meter per detik ya. Lalu saya bagi dengan 0,4, 0,6 dan 0,1 kilogram. Baik, ini sama dengan 0,26 kilogram meter per detik ya. Lalu kemudian saya bagi dengan 0,1 kilogram. Sorry, ini harusnya di atas. Oke. Dan hasilnya kita peroleh adalah 2,6 meter per detik. Nah, kita sudah dapatkan bahwa kecepatan setelah tumbukan massa M1 itu adalah 2,6 meter per detik. Nah, dari sini kemudian ya, kita akan mencari nilai V2 dengan menggunakan persamaan atau relasi, yaitu V2 aksen sama dengan 2 meter per detik plus V1 satu aksen. Dari persamaan ini kemudian kita peroleh ya bahwa V2 aksen itu sama dengan 2 meter per detik plus 2,6 meter per detik. Oke, sama dengan 4,6 meter per detik. Oke, jadi V2 aksennya itu adalah 4,6 meter per detik. Kalau kita lihat di sini, maka M2 V2 aksennya itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Coba kita lihat di masanya. Nah, massa ya kecepatannya 3 meter per detik, kemudian 5 meter per detik. Oke. Nah, sekarang ya yang kedua, kita tadi katakan bahwa setelah tumbukan ya V1 aksen maupun V2 aksen dia bernilai positif ya. Kita lihat di sini semuanya positif. Nah, kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa arah kedua bola ya, bola tenis itu dia searah masing-masing ke sumbu X positif ya, sehingga dia bernilai positif. Tetapi kemudian bola tenis ya, akan bergerak lebih lambat ya, akan bergerak lebih lambat, kecuali kalau kita lihat bola targetnya. Kita lihat di sini V2 aksennya itu 4,6 dari 3 meter per detik menjadi 4,6 meter per detik. Sementara itu pada V1 aksen yang tadinya 5 meter per detik menjadi 2,6 meter per detik. Oke. Nah, sekarang bagian yang kedua, bagaimana dengan kasus kalau arahnya berlawanan, M1 V1 nya kecepatannya dia ke kanan, sementara massa M2 bergerak ke arah kiri. Maka dia kemudian terjadi tumbukan ya pada saat ketika kedua bola dia bertemu. Nah, maka untuk kasus ini ya
kita bisa mengatakan bahwa V1-nya itu adalah 5 meter per detik ya. Sementara untuk yang bagian V2-nya dia akan negatif ya. Kenapa negatif? Karena arahnya dia itu adalah ke X negatif atau dia ke kiri, sementara V1 aksen dia ke kanan. Kita bisa lihat gambarnya ini. V1 aksennya dia ke kanan, sementara yang ke kiri, maka berarti dia minus 3 meter per 3 meter per detik. Sehingga kemudian dengan menggunakan persamaan yang sama yang ini gitu ya. Oke, maka akan kita peroleh bahwa yang ini jadinya apa? Itu adalah jadinya plus. Sehingga kemudian yang ini menjadi 8 meter per detik plus V1 aksen. Oke. Ya. Nah, lalu kemudian untuk mencari V1 aksen ya. Untuk mencari V1 aksen sebenarnya rumusnya akan sama dengan ini. Ya, persamaan ini kita tinggal mengganti bahwa V2 meter per detik itu adalah 8 meter per detik ya, sehingga saya tinggal mengambil persamaan yang ini ya, dan saya ke sini, tetapi kemudian yang ini itu adalah 8 meter per detik dari persamaan ini ya. Di V2 minus 8 meter per 8 meter per detik ya. Nah, sehingga kemudian hasilnya itu adalah, langsung saja kita hasilnya itu adalah kita akan peroleh minus 4,6 meter per detik ya, dimana tinggal kita masukkan massa M1 0,04 kg, V1 nya 5 meter per detik, M2 0,6 kg, kemudian V2 nya minus 3 meter per detik minus 8 meter per detik, berarti sini nanti minus 11 meter per detik gitu ya. Nah, tapi kemudian dikalikan dengan M2 ya. Terus M1 plus M2, maka kita akan peroleh hasilnya itu adalah 4,6 meter per detik. Oke, jadi 4 minus 4,6 meter per detik. Nah, kemudian senada dengan itu kemudian kita juga bisa menggunakan untuk mencari V2 aksen dengan menggunakan persamaan yang sama sebenarnya, yaitu bahwa V2 aksen ini sama dengan ya V8 meter per detik plus V1 aksen, di mana V1 aksen itu sama dengan minus 4,6 meter per detik, ini sama dengan 8 meter per detik ya, detik min 4,6 meter per detik ya. Dan ini kita dapatkan dia akan bernilai positif, yaitu sebesar 3,4 meter per detik ya, meter per detik. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa dia bernilai positif ya, sementara V1 aksen dia bernilai negatif. V1 aksen dia bernilai negatif, artinya dia berarti dia ketika dia bertumbukan dengan massa M2 maka dia akan memantul. Tapi mantulnya dia akan bergerak ke sumbu X negatif, ke arah X negatif. Sementara itu kemudian untuk yang massa M2 ketika dia bertumbukan, sedang tumbukan, dia akan memantul ke belakang dan mantulnya bergeraknya ke X positif ya. Jadi M1 dia akan ketika dia bertumbukan kemudian dia memantul ke belakang yang dia bergerak ke X negatif, berarti ke arah kiri. Sementara untuk yang M2 ketika setelah tumbukan dia akan mantul juga, tetapi kemudian arahnya dia ke X positif, bergerak ke belakang juga kemudian, tapi dia X positif, maka dia bernilai di sini kecepatannya adalah plus 3,4 meter per detik, sementara yang V1 aksen itu dia adalah minus 4,8 meter per detik. Jadi cukup sederhana sebenarnya, tinggal kemudian kita menggambarkan kemudian, dan kita harus memahami konsep terkait dengan konservasi momentum, yaitu bahwa momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.